Dia hanya makan jagung bakar, tapi malah jadi legenda bisnis. Semua berawal dari kejadian sederhana, anaknya kepedasan sampai teriak-teriak. Dia pun ingin agar anaknya makan lebih sedikit, tapi si anak malah berkata, "Oh, I like it, it's good." Richard pun mulai memperhatikan sekeliling. Ia menyadari bahwa banyak orang suka menambahkan cabai dalam jumlah besar ke makanan mereka. Saat itulah ide brilian muncul di kepalanya. Bagaimana kalau keripik juga dilapisi saus cabai yang lezat? Bukankah itu bisa laku keras? Tanpa ragu, ia langsung membeli berbagai bahan untuk membuat saus pedas, dan mulai bereksperimen mencari racikan yang pas. Tapi karena tidak punya pengalaman sama sekali, hampir setiap kali mencoba, anaknya kepedasan sampai menjerit-jerit. Kadang satu keluarga ikut jadi korban pedasnya saus buatan Richard. Namun, saat keluarganya terus berjuang menyempurnakan resep, di luar sana, beberapa perusahaan justru mulai bermain dengan teknologi tinggi. Mereka membuat saus hanya dengan tabung reaksi dan pipet laboratorium. Lalu muncullah ekstrak cabai, cara yang bisa melipat gandakan rasa pedas hanya dengan beberapa tetes. Meski begitu, Richard tetap teguh pada pendiriannya. Hanya bahan-bahan asli dan metode tradisional Meksiko yang bisa menciptakan saus pedas dengan cita rasa otentik. Demi mewujudkan impiannya, keluarganya mencoba semua jenis cabai yang bisa dibeli di pasaran. Bahkan agar bumbunya bisa merata sempurna, mereka sampai memanfaatkan alat tak biasa, treadmill milik hamster, untuk mencampur bahan. Setelah ratusan kali eksperimen dan modifikasi, keripik yang membawa harapan seluruh keluarga pun akhirnya disajikan ke si bungsu. Begitu digigit, si kecil kembali menjerit kepedasan. Tapi kali ini beda. Ia menyukainya. Itu adalah rasa pedas yang menggugah selera, menggigit, dan bikin ketagihan. Dan disitulah camilan legendaris pun lahir. Sebuah makanan ringan yang kelak menjadi kenangan masa kecil favorit di seluruh dunia. Namanya Cheetos pedas gila, Flamin' Hot Cheetos. Camilan kecil ini tidak hanya mengubah dunia jajanan, tapi juga mengubah hidup seorang petugas kebersihan bernama Richard. Dulu Richard hanyalah petugas kebersihan paling rendah di sebuah pabrik makanan ringan. Bahkan untuk mendapatkan pekerjaan itu saja, ia harus memohon ke sana kemari. Sebagai keturunan Meksiko, sejak kecil ia sudah mengalami berbagai bentuk diskriminasi. Lebih parahnya lagi, di rumah ia harus menghadapi ayah yang pemabuk dan suka melampiaskan amarah padanya. Sekolah pun tak jadi tempat pelarian. Setiap hari ia membawa bekal burrito buatan sang ibu, masakan khas Meksiko yang dianggap menjijikan oleh anak-anak kulit putih. Setiap kali waktu makan siang tiba, anak-anak lain langsung datang dan menjatuhkan burritonya ke lantai. Tapi ketika ibunya tahu tentang kejadian itu, ia tidak mengganti bekalnya. Sebaliknya, sang ibu malah membuat satu burrito ekstra untuk dibagikan ke teman sekelasnya. Hari berikutnya, saat jam makan siang, kerumunan anak-anak lagi-lagi mengelilingi Richard. Tapi kali ini, ia berpura-pura semangat, berteriak, "Enak banget." Lalu ia memanggil si anak gemuk. "Cobain dong, enak loh." Si anak gemuk ogah mencoba duluan dan malah mendorong anak kecil di sampingnya untuk mencicipi lebih dulu. Namun, siapa sangka, begitu si anak kecil menggigit, meskipun awalnya ragu, wajahnya langsung berubah penuh kenikmatan. Ia tak bisa menyangkal, burrito itu memang luar biasa lezat. Melihat itu, si anak gemuk pun jadi penasaran dan ingin mencoba juga, tapi Richard langsung menahan tangannya. Kalau mau makan, bayar dulu. Akhirnya, si gemuk tak punya pilihan. Ia pun mengeluarkan uang dan menukar dengan burrito. Disitulah awal mula Richard menemukan bakatnya, mengubah situasi tertekan menjadi peluang. Tak hanya berhasil mengatasi masalah, Richard juga tanpa sadar mencuri hati gadis kecil yang kelak jadi istrinya. Sejak saat itu, burrito buatan ibunya jadi terkenal di sekolah. Burrito Meksiko berubah dari makanan yang dijauhi menjadi lunch paling hits di sekolah, dan Richard, ia mulai menjual burrito setiap hari. Dan tak butuh waktu lama sampai celengan kecilnya penuh. Suatu hari, ketika tahu bahwa gadis yang ia suka belum pernah makan coklat, Richard pun menggunakan tabungannya untuk pergi ke supermarket membeli coklat. Namun, saat hendak membayar di kasir, pemilik toko menuduhnya mencuri uang. Tepat saat itu, seorang polisi kulit putih muncul di belakangnya. Sebenarnya, ia hanya perlu menjelaskan sedikit saja, dan orang-orang akan menganggapnya sebagai anak rajin yang kerja sambilan. Namun karena warna kulitnya, ia bahkan tidak diberi kesempatan untuk bicara. Akhirnya, Richard dipaksa masuk ke dalam mobil polisi. Kalau dunia memperlakukanmu seperti seorang penjahat, besar kemungkinan kamu benar-benar akan menjadi penjahat. Begitulah yang terjadi pada Richard. Ia bahkan tak sempat menyelesaikan SD. Dan seiring waktu, ia pun terjerumus ke dunia kriminal. Hidupnya kini diisi dengan perebutan wilayah dan kucing-kucingan dengan polisi. Sesekali, ia pun masuk pengadilan dan dijebloskan ke penjara. Satu-satunya hal yang membuatnya tetap bertahan adalah istrinya, yang selalu ada di sisinya. Hingga suatu hari, tes kehamilan yang dilakukan istrinya membuka matanya, sambil mengelus perut yang mulai membesar, sang istri berkata pada Richard, "Demi anak kita, kamu harus berubah. Kamu bukan ayahmu, dan kamu bukan orang yang tak berguna." Tapi mengubah hidup tidaklah semudah itu. Gaya hidup jalanan memang keras, tapi juga terasa keren dan mudah bagi Richard. Apalagi, selain hidup di jalanan, ia tak punya keterampilan lain. Setelah berpikir panjang, saat teman-temannya mengajaknya kembali ke dunia gelap, Richard melirik ke arah rumah, tempat sang istri sedang hamil besar.
Melihat ke dalam rumah, Richard mengabaikan ajakan teman-teman lamanya dan memilih masuk ke dalam rumah dengan tekad baru. Tahun pun bergulir. Kini tahun 1982. Kehidupan mereka semakin sulit. Saking miskinnya, istrinya harus mencampur susu dengan air untuk diberikan ke anak bungsu mereka. Sepatu anak sulung sudah rusak dan mengelupas, tapi karena tak punya uang untuk membeli yang baru, mereka hanya bisa menempelkannya dengan permen karet. Untuk membantu keuangan keluarga, sang istri menggendong anaknya ke jalan dan menjual burrito Meksiko. Meski hidup serba kekurangan dan kadang terjadi cekcok, mereka berdua selalu punya cara untuk berdamai. Sang istri selalu mendukung Richard untuk tidak menyerah dan terus menyiapkan resume kerja untuknya, berharap ada satu pekerjaan yang bersedia menerima. Namun, kenyataannya kejam. Dengan pendidikan rendah dan catatan kriminal yang panjang, bahkan jadi kurir atau kuli angkut pun ditolak. Kalau beruntung, ia bisa dapat kerja serabutan, membersihkan halaman rumah orang dan dibayar dengan uang receh. Kalau lagi sial, tidak ada pekerjaan sama sekali. Anak-anak mereka pun ikut merasakan lapar. Akhirnya, karena tak ada pilihan, sang istri menyarankan, lupakan gengsimu sebentar, pergilah ke rumah ayahmu. Setidaknya, anak-anak bisa makan hari ini. Setelah berpikir panjang, Richard pun mengikuti saran istrinya. Ia mendatangi rumah sang ayah yang selama ini jarang ia temui. Begitu melihat Richard, sang ayah langsung mencercanya habis-habisan. Laki-laki macam apa kamu ini? Sampai istri dan anakmu kelaparan. Meski sakit hati, Richard tak membalas, karena ia tahu semua yang dikatakan ayahnya memang benar. Saat hendak pulang, ibunya memberikan sebatang lilin doa kepada istri Richard, sebuah simbol harapan kecil dalam masa-masa yang paling gelap. Ibunya berkata bahwa lilin doa itu bisa membawa keberuntungan, namun ayahnya langsung menyela dengan dingin. Buat dia, apapun gak akan berguna. Richard tidak membalas, hanya diam dan pergi dengan hati kesal. Meski setengah tidak percaya, begitu sampai di rumah, istrinya tetap menyalakan lilin itu, karena bagi orang yang sudah berada di titik terendah, bahkan harapan kecil pun bisa jadi pegangan untuk bertahan. Tak ingin terus hidup dalam rasa malu dan hinaan dari ayahnya, Richard kembali membuat keputusan penting. Ia menelan harga dirinya dan menemui teman-teman lamanya, berusaha untuk kembali ke dunia jalanan. Namun, bos geng di wilayah itu menolaknya mentah-mentah, dan saat Richard tahu bahwa si bos sekarang bekerja siang hari di sebuah pabrik, ia langsung memohon untuk dikenalkan ke sana. Permintaan itu langsung membuat semua orang di situ tertawa terbahak-bahak. Bagi mereka, bisa masuk kerja ke pabrik itu ibarat dapat jackpot dari langit. Meski masih menyimpan dendam karena dulu Richard pergi tanpa pamit, si bos akhirnya luluh juga. Melihat Richard yang berlutut memohon dengan sungguh-sungguh, ia pun setuju untuk bantu merekomendasikannya. Akhirnya Richard mendapat kesempatan untuk melamar di pabrik Frito-Lay. Namun, di sana mereka tidak menerima CV atau resume yang sudah disiapkan. Setiap pelamar harus mengisi formulir lamaran kerja secara langsung. Saat melihat lembar formulir yang penuh dengan kolom dan tulisan, Richard, yang bahkan tidak lulus SD, langsung bingung dan gugup. Tak pernah ia bayangkan. Bahkan untuk menjadi petugas kebersihan pun ternyata butuh ijazah SMA. Ia pun hanya bisa berdiri di sana, takut dan cemas, tak tahu harus bagaimana. Dengan gugup, Richard meminta izin ke bagian resepsionis agar formulir bisa ia bawa pulang dan diisi di rumah. Begitu sang istri mengetahui hal ini, ia langsung turun tangan. Ia membantu mengisi formulir dan memalsukan data, termasuk membuat ijazah SMA palsu demi satu harapan. Richard bisa diterima bekerja. Namun saat wawancara kerja, sesuatu yang tak terduga terjadi. Manajer HRD ternyata lulusan sekolah yang sama seperti yang ditulis di formulir. Baru ngobrol sebentar, sang manajer langsung menyadari bahwa ijazah itu palsu. Wawancara pun nyaris berakhir gagal. Melihat kesempatan di ambang kehancuran, Richard langsung menahan sang manajer. Demi istri dan anak-anaknya bisa makan, ia kembali menelan harga diri dan berkata dengan penuh ketulusan, "Saya memang tidak berpendidikan, tapi saya punya hati apel." Apa itu hati apel? Itu adalah semangat orang yang meski hidup dalam kemiskinan dan kelaparan, tetap memiliki tekad dan keberanian untuk berjuang. Karena, kalau bukan karena kepepet, siapa yang mau merendahkan diri di hadapan orang lain? Melihat mata Richard yang mulai basah, sang manajer tersentuh, akhirnya ia pun memutuskan untuk memberinya satu kesempatan. Richard kini mendapat pekerjaan resminya yang pertama, dan pada hari pertama kerja, ia seperti orang yang disuntik semangat. Dengan penuh keyakinan, ia berkata pada manajernya, "Saya tidak akan mengecewakan Anda. Saya akan bekerja sekeras mungkin. Aku pasti akan jadi petugas kebersihan terbaik di sini." Begitu janji Richard, penuh semangat, meski di bagiannya hanya ada 2 orang. Meski pekerjaannya monoton dan membosankan setiap hari, semangatnya tidak pernah padam. Bahkan semangat kerja Richard membuat rekan setimnya mulai merasa terancam. Setelah semua alur kerja mulai dikuasai, rasa penasaran Richard mulai tumbuh terhadap mesin-mesin pabrik. Melihat seorang insinyur di sampingnya sedang bekerja di jalur produksi Cheetos, ia pun tak tahan untuk bertanya, bagaimana sih proses pembuatan Cheetos ini? Tapi yang ia dapat bukan jawaban, melainkan penghinaan. Insinyur itu memandangnya dengan meremehkan dan mencemooh. Dalam hati, Richard ingin mengangkat pel dan memukuli orang itu habis-habisan, namun itu semua hanya khayalan. Dalam kenyataannya, ia hanya bisa tertawa pahit dan memasang senyum palsu. Karena demi pekerjaan yang didapat dengan susah payah ini, harga diri pun harus rela dikorbankan. Meski begitu, Richard tidak menyerah. Ia terus menunjukkan semangat dan rasa ingin tahu yang tinggi. Dan ternyata, tidak semua orang bersikap sombong. Seorang insinyur kulit hitam yang bekerja di dekat situ, menanggapi rasa penasaran Richard dengan ramah dan sopan. Namun ketika Richard bertanya
bertanya soal cara kerja mesin, wajah sang insinyur langsung berubah tegang. Untung saja, teman baik Richard yang melihat kejadian itu segera datang dan menyelamatkannya dari situasi canggung. Temannya kemudian menjelaskan aturan tak tertulis di pabrik. Di sini, semuanya punya kelasnya masing-masing. Barisan pertama adalah para eksekutif pabrik. Mereka gaji paling tinggi, punya tunjangan lengkap, dan sering terlihat bersulang dengan botol sampahnya di waktu senggang. Barisan kedua adalah manajer lantai produksi, gaji lumayan tapi beban kerja besar, dan kalau ada masalah merekalah yang harus pasang badan. Barisan ketiga adalah para insinyur dan teknisi. Memang termasuk pekerja lapangan, tapi keahlian mereka sangat berharga dan tidak bisa digantikan. Bahkan para manajer pun harus pandai-pandai menyesuaikan diri dan memperhatikan wajah-wajah para eksekutif tingkat atas. Di antara mereka, yang paling berkuasa adalah para pimpinan tinggi di Corning, yang lebih dari separuh stafnya adalah orang-orang yang pernah dia bina. Namun, karena masalah warna kulit, meski bekerja dengan sangat rajin selama 15 tahun, karirnya tetap mandek tanpa kenaikan jabatan. Maka dari itu, ia sangat tidak suka jika orang bertanya soal masalah teknis kepadanya. Di ujung paling bawah adalah Richard, yang bahkan tidak punya hari libur, gaji pas-pasan, dan hanya cukup untuk bertahan hidup. Ada satu aturan tak tertulis di sana. Karyawan tingkat bawah tidak berhak melewati atasan langsungnya untuk berkomunikasi dengan jenjang lebih tinggi, karena hal itu dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada pimpinan langsung. Tapi Richard tidak ingin menjadi petugas kebersihan seumur hidupnya. Meski separuh hidupnya dulu seperti ikan asin yang hanya tergeletak, sekarang dia punya tekad untuk berubah dan bangkit. Dia ingin menjadi pejabat tinggi, perusahaan, menjadi seseorang seperti sang presiden direktur. Presiden direktur itu sendiri adalah orang yang hampir mengalahkan Coca-Cola, dan ia adalah pengelola langsung pabrik Frito-Lay. Untuk naik ke jenjang tersebut, langkah pertama pasti adalah belajar dari orang-orang hebat. Keesokan harinya Richard pun, seperti masa kecilnya, membawa taco lezat yang dibuat istrinya untuk mengajak Corning makan siang bersama. Kali ini, Corning tidak menolak, malah bertanya, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Richard mulai dengan menyampaikan rasa hormatnya, lalu mengungkapkan niatnya untuk belajar dan berkembang. Melihat sikap Richard yang tulus dan sungguh-sungguh, akhirnya Corning memberinya kesempatan untuk makan siang bersama. Hal ini membuat teman dekatnya yang jauh melihat dengan penuh rasa kagum dan iri. Sepertinya Richard benar-benar punya harapan untuk berhasil. Sejak saat itu, Richard menjadi asisten kecil Corning, meski Corning masih belum mau mengajarinya secara langsung. Hingga suatu hari, ketika sedang bekerja, Richard melirik ke arah mesin dan menemukan sebuah masalah besar. Hari itu, Richard memperhatikan keripik kentang yang gosong. Dia bertanya kepada Corning apakah mereka perlu memeriksa suhu minyak yang terlalu tinggi. Tapi Corning menjawab bahwa keripik kentang yang berubah warna akan disortir oleh pekerja dan dibuang. Richard pun terdiam dan merenung. Orang-orang memang selalu suka mengusir apa yang berbeda atau punya warna khusus. Begitu juga Corning, bukan? Kalau tidak begitu, dia juga tidak akan menjadi insinyur selama 15 tahun tanpa naik jabatan. Tak lama kemudian, Corning memanggil Richard yang sedang mengepel lantai, lalu membawanya ke bagian tertinggi di pabrik. Corning berkata, saya hanya perlu kamu dengarkan dengan serius, nanti kamu akan tahu mesin mana yang bermasalah, bahkan sekrup mana yang kendur pun bisa kamu rasakan. Richard menutup matanya untuk merasakan hal itu, namun ia menyadari bahwa dia belum bisa melakukannya. Corning berkata, kalau kamu bisa belajar ini dariku, kamu akan bisa merasakannya. Kalimat itu menandakan bahwa akhirnya Richard menjadi murid Corning, seperti yang diinginkannya. Mulai saat itu, Richard setiap hari datang ke kantor 1 jam lebih awal dan pulang 1 jam lebih malam, untuk belajar tentang mekanik dari Corning. Tak lama kemudian, dia sudah bisa mengoperasikan dan memperbaiki berbagai peralatan. Saat Corning cuti, Richard bahkan bisa menggantikan pekerjaan gurunya. Meskipun dia hanya seorang petugas kebersihan yang dibayar per jam, tidak lama kemudian dia terpilih sebagai karyawan terbaik bulan itu, namun ketika semuanya mulai berjalan baik, nasib malah mempermainkannya dengan sangat kejam. Setelah mengalami masa pertumbuhan ekonomi yang pesat, Amerika Serikat pada tahun 1980-an memasuki masa depresi ekonomi. Untuk menjaga kesejahteraan kelas kaya, banyak bantuan untuk kelompok berpenghasilan rendah dipotong, banyak pabrik tutup, dan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Tak ada yang berani membeli barang, pesanan untuk pabrik makin sedikit. Pada saat seperti itu, bukan hanya kenaikan jabatan yang sulit, menjaga pekerjaan saja sudah sangat sulit. Richard pun mengalami beberapa kali mutasi jabatan. Semua lamaran kerjanya dikembalikan tanpa ada perubahan sedikit pun. Untuk memastikan kebutuhan dasar keluarganya terpenuhi, ia terpaksa mencari pekerjaan paruh waktu di supermarket. Semakin buruk kondisi ekonomi, semakin sulit pula hidup bagi orang-orang kelas bawah. Lalu bagaimana bisa dikatakan mereka tidak bekerja keras? Waktu pun berjalan hingga tahun 1992, dengan persaingan pasar yang semakin sengit, pemegang saham Pepsi memutuskan menutup beberapa pabrik demi mengurangi pengeluaran. Para pekerja paling bawah di pabrik menjadi korban langsungnya. Sang CEO yang tak tega melihat para pekerja kehilangan pekerjaan, membuat sebuah video singkat untuk memotivasi karyawan, berharap semua orang bisa bersama-sama mencari solusi agar perusahaan bisa bangkit kembali.
Bagi para veteran di dunia kerja, kata-kata CEO itu seperti angin lalu. Tetapi bagi Richard yang sedang menyapu lantai, kata-kata itu membekas dan membuatnya terinspirasi. CEO berkata, "Setiap tantangan adalah sebuah peluang. Kita semua adalah kunci kesuksesan pabrik ini, karena saya berharap kalian dapat berpikir seperti seorang bos." Bagi banyak orang, itu hanyalah kata-kata manis untuk membangkitkan semangat karyawan, namun bagi Richard, api harapan itu kembali menyala. Peluang selalu berpihak pada mereka yang berani menemukan dan berinovasi. Tak lama setelah itu, Richard hanya dengan memakan satu tongkol jagung bakar bersama anaknya, muncul ide untuk membuat keripik kentang rasa pedas. Makanan tradisional Meksiko tidak pernah lagi, pasar Amerika selalu besar, namun produk seperti ini tidak pernah mendapat perhatian serius. Richard seketika sadar bahwa ini adalah peluang pasar yang sangat besar dan belum tergarap, sebuah lahan biru, Blue Ocean. Namun saat ia sibuk mencoba berbagai resep saus pedas, ayahnya justru secara tak terduga menawarkan pekerjaan menyapu jalan. Ayahnya mengatakan pekerjaan itu adalah mangkuk nasi besi, pekerjaan yang stabil dan jika dikerjakan dengan baik, setahun kemudian bisa naik jabatan menjadi supervisor. Tapi bagi Richard, hal itu terasa sangat menyakitkan dan ironis. Begitu keras dia berjuang selama bertahun-tahun, akhirnya harus kembali menjadi tukang sapu jalan. Richard mengatakan, "Sekarang aku sudah punya ide sendiri." Namun ayahnya kembali dengan gaya mendidik yang menekan, mengatakan, "Aku lakukan ini semua demi kebaikanmu." Ini membuat Richard untuk pertama kalinya membantah, "Kau selalu bilang aku tak berguna sejak kecil, aku sudah muak dengan itu." Ayahnya pun meminta Richard untuk tetap menghormatinya di depan tamu. Sejak kecil, Richard sering dipukul oleh ayahnya, dan pola asuh yang menekan itu membuatnya sulit bangkit. Istrinya sangat terkejut mendengar masa kecil suaminya yang penuh penderitaan itu, dan dia selalu percaya bahwa suaminya bisa bangkit. Kemudian, Richard bersama keluarganya pergi ke supermarket untuk memilih bahan-bahan saus pedas, dan setelah kegagalan berulang kali, akhirnya mereka berhasil membuat saus pedas yang membuat orang sulit berhenti menikmatinya. Sementara itu, pabrik kembali melakukan pemutusan hubungan kerja besar-besaran. Untuk mempertahankan wajah-wajah yang sudah dikenal selama bertahun-tahun, Richard mengajukan proposal keripik rasa pedas kepada atasannya, dan ingin bertemu langsung dengan sang presiden direktur. Namun, sang atasan hanya menertawakannya. "Pengembangan produk baru butuh bertahun-tahun, biaya peluncurannya bisa mencapai jutaan dolar. Kamu cuma tukang sapu toilet, bermimpi apa coba?" Mendengar celaan itu, Richard hanya bisa pulang dengan hati yang patah. Namun, ia tidak mau menyerah begitu saja. Di tengah malam, saat kantor kosong, dia diam-diam menyelinap ke ruang atasan dan menemukan nomor telepon kantor presiden direktur. Keesokan harinya, dia langsung menghubungi sang presiden yang sedang berada di Italia. Saat menghadapi sekretaris yang menjaga telepon, Richard dengan percaya diri mengatakan bahwa dirinya adalah asisten insinyur pemeliharaan permukaan reflektif optik pabrik. Sekretaris itu terkejut dan agak bingung, ternyata dia cuma tukang bersih-bersih. Richard buru-buru menjelaskan bahwa dia punya ide yang bisa menyelamatkan pabrik dan membantu banyak orang yang berjuang untuk bertahan hidup. Mungkin karena simpati sebagai pekerja biasa, akhirnya sekretaris itu mengalihkan teleponnya ke presiden direktur. Richard pun memperkenalkan dirinya secara singkat lalu menyampaikan idenya. Dalam pembicaraan itu, dia bahkan menyebut bahwa dia terinspirasi dari ucapan presiden yang meminta agar semua karyawan berpikir seperti presiden direktur sendiri. Presiden direktur merasa sangat terkejut mendengar ide Richard. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa seorang tukang bersih-bersih akan sangat serius menerapkan gagasan yang berasal dari ucapannya sendiri. Richard segera mengajukan permohonan untuk mengirimkan beberapa sampel produknya. Presiden yang tidak ingin melewatkan kesempatan itu dengan senang hati menyetujuinya. Setelah mendapatkan alamat, Richard dan keluarganya segera membawa sampel keripik pedas itu ke kantor pengiriman. Tak lama kemudian, sampel tersebut sampai di kantor presiden. Melihat produk yang berwarna merah menyala dan tidak jelas labelnya itu, presiden ragu-ragu untuk mencicipinya, namun akhirnya mencoba sedikit saja. Begitu merasakan, presiden langsung terkejut dan segera memanggil air minum. Aneh, tapi nyata, rasa pedas itu justru membuatnya ketagihan. Tak lama setelah itu, Richard menerima telepon dari presiden, yang bahkan tidak sempat membersihkan tangannya. Saat itu, pikiran presiden penuh dengan ide Richard, dan dia memutuskan akan datang bertemu langsung 2 minggu kemudian. Para petinggi pabrik mendengar kabar presiden akan datang langsung panik. Dari atas sampai bawah, satu persatu menghubungi atasan mereka menanyakan siapa yang membuat presiden terkejut. Akhirnya sang atasan mengetahui bahwa itu semua adalah ulah Richard. Di depan semua orang, atasan itu mengkritik Richard dengan keras. "Kalau nanti presiden tidak menerima ide kamu dan ternyata pabrik tetap merugi, dia pasti akan menutup pabrik dan menarik investasinya. Kalau itu terjadi, kita semua akan kehilangan pekerjaan dan semuanya gara-gara kamu." Mendengar itu, Richard mulai meragukan keputusannya sendiri. Dia merasa tidak sanggup menanggung tanggung jawab sebesar itu dan tidak tahu harus bagaimana melangkah ke depan. Jika gagal, bagaimana nasib keluarganya? Melihat suaminya yang putus asa, sang istri membawanya ke depan cermin dan memberikan semangat. "Kamu orang yang luar biasa, mereka takut kamu, si anak miskin ini, justru jadi penyelamat mereka. Bertahun-tahun aku bersamamu dan aku selalu percaya suatu hari kamu akan berhasil. Kalaupun gagal, aku akan tetap menemanimu."
Mendapat istri seperti ini, apalagi yang bisa diharapkan? Kata-kata istrinya akhirnya membuat Richard menemukan kembali kepercayaan dirinya. Namun, masalah utama yang harus dihadapi sekarang adalah dia tidak bisa melakukan presentasi bisnis. Maka, sang istri mengajaknya pergi ke perpustakaan untuk belajar ilmu bisnis secara intensif dan dengan cermat membuatkan naskah pidato untuknya. Dalam waktu singkat 2 minggu, pria yang bahkan tak tamat sekolah dasar ini, dengan dukungan penuh dari keluarga, belajar dengan sangat giat. Tak lama kemudian tibalah hari kunjungan presiden pabrik. Istrinya dengan hati-hati memilihkan dasi yang selama ini tidak pernah dibeli untuk Richard, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Richard berdandan dengan sangat rapi dan resmi. Istrinya berkata, "Kamu terlihat sangat tampan." Richard menjawab, "Semua ini berkat kamu." Namun saat-saat akan memasang dasi, sang istri pura-pura tidak bisa dan menyerahkan kesempatan itu kepada ayah Richard. Setelah sekian lama, ayahnya akhirnya melepaskan prasangka lama, tidak hanya mengakui kehebatan anaknya, tetapi juga dengan tulus meminta maaf atas semua kesalahannya selama ini. Pada saat itu, Richard pun melepaskan beban yang selama ini mengganjal di hatinya. Ketika sang presiden pabrik, Lincoln, tiba di pabrik, saat penentuan nasib pun akhirnya tiba. Richard masih duduk di dalam mobil, dengan gugup mengulang-ulang naskah pidatonya. Dia membayangkan momen pertemuan yang ideal. Semua orang memandangnya sebagai pahlawan, dia melangkah dengan percaya diri ke depan sang presiden, memperkenalkan dirinya, lalu sukses besar, dan akhirnya mencapai puncak kehidupan. Namun kenyataannya, Richard justru harus menyusup lewat kerumunan dengan canggung, lalu gugup berjabat tangan dengan presiden. Beruntung, sang presiden tidak terlalu memedulikan hal-hal kecil tersebut, dan langsung memintanya untuk segera memaparkan rencana yang dibawa. Setelah susah payah menyiapkan PPT, istilah-istilah teknis dalam naskah malah membuatnya terbata-bata dan gagal menyampaikan ide sesungguhnya. Akhirnya, Richard memutuskan untuk mematikan PPT, membuang naskahnya dan berkata dengan jujur bahwa produk pabrik terlalu monoton. Dia menjelaskan bahwa pada saat itu, jumlah penduduk keturunan Meksiko di Amerika sudah lebih banyak daripada seluruh populasi Australia, dan keripik pedas bisa membuat mereka merasakan cita rasa kampung halaman. Ini berarti ada peluang pasar yang sangat besar. Sebuah lautan biru yang belum tergarap, namun kepala wilayah tiba-tiba bertanya, "Berapa pangsa pasar camilan ini?" Richard yang sama sekali tidak tahu pangsa pasar langsung bingung, namun tiba-tiba teringat panjang deretan produk di rak supermarket. Dengan percaya diri, ia menjawab sambil menggerakkan tangan, "Ini, segini pangsa pasarnya." Para petinggi pabrik dibuat bingung oleh sikap Richard yang terus terang dan santai itu. Saat itu, Richard pun tak lagi pura-pura tahu, ia dengan jujur mengakui bahwa dia memang tidak tahu pangsa pasar produk tersebut. Namun, dia sangat paham bagaimana rasanya dihargai. Jika ada produk yang dibuat khusus untuk pasar sebesar itu, pasti akan meledak di pasaran. Mendengar itu, sang presiden langsung berdiri, mengulurkan kedua tangannya seperti Richard, lalu bertanya kepada para petinggi yang hadir, "Apakah kalian pernah memperhatikan pasar sebesar ini?" Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Richard atas ide-ide yang membuatnya berpikir lebih dalam, dan meski mendapat penolakan dari para pemegang saham, ia tetap memutuskan untuk berinvestasi pada produk ini. Tak lama kemudian, sebuah produk bernama Terracido resmi masuk ke jalur produksi dan dengan mulus masuk ke rak-rak di berbagai pusat perbelanjaan besar. Namun, beberapa minggu kemudian, Terracido bukannya laris manis, malah menjadi barang yang menumpuk dan sulit terjual di toko-toko. Kepala wilayah yang sempat merasa tersaingi, langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk menghentikan produksi. Seraya berkata, "Mimpi indahmu sudah saatnya bangun." Terpukul oleh kegagalan itu, Richard mulai menyerah pada nasib. Ia makin merasa dirinya hanya seekor ikan asin yang mati-matian berjuang di dasar laut, takkan mampu menciptakan gelombang besar apapun. Namun sang guru, Corliss, punya pendapat lain. "Kamu tak bisa menyerah hanya karena produkmu tak laku. Kamu harus cari tahu apa penyebabnya. Aku tak ingin 20 tahun lagi kamu masih jadi ikan asin yang sama." Kata-kata sang guru membuat Richard kembali bangkit, tapi dia masih belum mengerti mengapa produknya sulit terjual. Hingga suatu hari, anak sulungnya berkata, "Orang-orang nggak tahu isi dalam kemasannya apa, gimana bisa laku?" Barulah Richard sadar letak permasalahannya. Namun mereka juga tidak punya uang untuk beriklan. Di saat itulah, sang anak sulung mengeluarkan uang tabungannya yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun, uang makan selama ini. Hati keluarga ini bersatu, mereka pun tak punya alasan untuk tidak berhasil. Richard lalu menghubungi teman-temannya yang dulu pernah terlibat geng jalanan. Meski mereka sering bermalas-malasan, dalam urusan jualan mereka benar-benar jagonya. Tak hanya itu, Richard juga datang ke pabrik untuk membangkitkan semangat semua orang agar percaya pada Terracido. Ketika sang supervisor ingin melarangnya, teman baik Richard langsung menahannya. Beberapa orang mengejek Richard, namun Corliss langsung memerintahkan mereka untuk diam. Kini, Richard bukan lagi berjuang seorang diri. Dia memikul harapan banyak keluarga, mewakili suara dan mimpi kaum pekerja biasa. Semua orang paham bahwa Terracido tidak laku bukan karena rasanya buruk. Akhirnya, di bawah semangat dan panggilan Richard yang membara, semua pun bergabung dalam tim pemasaran Terracido. Mereka melakukan roadshow, promosi gila-gilaan di setiap sudut jalan dan gang. Kemudian mereka membagikan Terracido secara gratis untuk dicicipi. Richard bahkan memimpin keluarganya berburu produk itu ke supermarket secara gila-gilaan, membuat kehebohan sekaligus menarik perhatian. Saat orang-orang penasaran bertanya, "Ini apa yang kamu jual?" Richard pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mempromosikannya. Dalam waktu singkat, Terracido muncul di berbagai tempat di wilayah itu. Seperti halnya burrito Meksiko saat masa kecil Richard dulu, Terracido pun menjadi camilan paling populer di kawasan tersebut. Selama beberapa waktu, produknya sampai langka
langka dan habis terjual. Ketika data penjualan sampai ke tangan sang presiden, ia penasaran bertanya kepada manajer wilayah, berapa banyak biaya promosi yang sudah dikeluarkan. Namun siapa sangka, ternyata sama sekali tidak ada biaya yang dikeluarkan. Tak lama kemudian, sang presiden kembali menghubungi Richard, memerintahkan agar produksi segera ditingkatkan hingga 5 juta kotak. Pada saat itu, pabrik yang hampir bangkrut berubah menjadi gila, semua lini produksi dimaksimalkan 24 jam non-stop. Semua pekerja yang sebelumnya di PHK pun dipanggil kembali untuk lembur. Kini, Terracido bukan sekadar camilan biasa, melainkan simbol mimpi dan harapan Richard beserta seluruh pekerja juga menjadi tumpuan bagi banyak keluarga. Semangat kerja di pabrik membara, mesin-mesin sampai hampir terbakar karena kelelahan. Hanya dalam waktu 6 bulan, produksi sudah melampaui masa keemasan sebelumnya. Semua pekerja yang lembur kembali dipekerjakan, dan penghasilan stabil pun kembali datang. Suatu hari, Corliss tersenyum mendekat, dan tanpa perlu dikatakan, akhirnya ia diangkat jadi kepala pabrik yang baru. Sementara itu, Richard dengan gugup menanyakan tentang perpindahan jabatannya. Ia tidak berani berharap lebih, hanya ingin menjadi seorang teknisi perawatan mesin yang dihormati. Namun setelah mendapatkan jawaban penolakan lagi, Richard merasa sangat kecewa. Yang lebih membuat hatinya sakit, saat itu sang supervisor memerintahkan dia untuk membersihkan toilet di lantai atas. Meskipun sangat berat hati, dia tak punya pilihan lain dan harus menurut. Saat dia sedang mendorong peralatan ke lantai 2, tak disangka dia bertemu dengan sang presiden yang sedang berdiri di depan pintu kantor. Richard terkejut, namun sang presiden malah berbicara dengan ramah kepadanya. Ternyata presiden juga tumbuh dalam keluarga yang sangat miskin, dan saat dia menyadari bahwa impian tidak boleh dibatasi, dia meninggalkan kampung halamannya dan berjuang keras membangun karier. Kini, dia melihat kembali mimpi Richard yang sama besar dan berani. Kata-kata presiden itu membuat Richard bingung dan tidak sepenuhnya mengerti, namun presiden tidak berkata banyak, melainkan berbalik dan memasang sebuah plakat berwarna emas di kusen pintu. Di plakat itu tertulis, Richard, Direktur Penjualan Multikultural. Richard hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Melihat semua ini, ia teringat perjalanan panjangnya, penuh keteguhan, perjuangan, dan keringat yang tak pernah padam. Ketika dia mengonfirmasi hal ini dengan presiden berkali-kali, tiba-tiba di lantai bawah seseorang memanggil namanya. Lalu terdengar tepuk tangan yang lama tertahan bergema di seluruh pabrik. Tepuk tangan itu bukan hanya untuk perjuangan Richard, bukan hanya sebuah pengakuan atas keberhasilan Richard, tapi juga sebuah dorongan bagi semua pejuang dari kalangan bawah. Saat akhirnya duduk di kantor barunya, Richard masih merasa seperti sedang bermimpi. Begitu emosinya mulai tenang, hal pertama yang dia lakukan adalah menelepon sang istri yang sedang bekerja. Mendengar kabar itu, sang istri langsung menangis haru, kemudian berjongkok di lantai dengan penuh kebahagiaan. Flamin' Hot atau Panaskan Semangat adalah film biografi sejarah yang disutradarai oleh Eva Longoria, diperankan oleh Jesse Garcia dan Ani Gonzalez sebagai pemeran utama dan dirilis pada tahun 2023. Film ini diangkat dari kisah nyata Richard Montañez, seorang mantan petugas kebersihan pabrik yang menciptakan Flamin' Hot Cheetos dan menjadikannya salah satu camilan paling laris di dunia. Kisahnya menjadi legenda dalam dunia penjualan dan pemasaran, hingga ia dijuluki sebagai bapak pemasaran Latin. Selama kariernya di PepsiCo dan Frito-Lay, Richard selalu memulai inovasi dari perspektif pelanggan, dan berhasil membuka era baru untuk cita rasa pedas dalam camilan. Hingga pada tahun 2019, setelah 42 tahun penuh inovasi dan kepemimpinan, ia secara terhormat pensiun. Tentu, semua pencapaian luar biasa itu tidak akan pernah terjadi tanpa dukungan dari istri tercintanya, yang selama 48 tahun selalu mendukungnya dalam diam, tanpa henti percaya pada mimpinya. Ini adalah sebuah lagu penghormatan bagi para pejuang kehidupan. Kisah Richard, dari petugas kebersihan hingga menjadi direktur pemasaran, telah mematahkan stigma bahwa kesuksesan hanya milik para elit. Ia tidak menjadikan latar belakang budayanya sebagai beban, melainkan sebagai sumber inovasi. Dengan membawa jiwa pedas dari makanan Meksiko ke dalam camilan, ia tak hanya menciptakan keajaiban rasa dalam Flamin' Hot Cheetos, tetapi juga mengangkat suara komunitas Latin dari sekadar konsumen, menjadi penyebar budaya yang dihormati. Ini adalah kisah tentang kemungkinan. Richard membuktikan bahwa nilai hidup bukan ditentukan oleh di mana kita mulai, tapi oleh keberanian kita menanam mimpi di celah-celah realitas. Saat ia mengusulkan ide sebagai tukang bersih-bersih, yang ia tantang bukan hanya sistem perusahaan, tapi juga prasangka seluruh masyarakat. Dan keberanian seperti itu, sama seperti rasa pedas dalam film ini, tajam, menggigit, namun membuat ketagihan. Ia menginspirasi kita bahwa kesuksesan sejati bukan soal jabatan atau kekayaan, melainkan soal kesetiaan pada apa yang kita cintai, dan keteguhan hati untuk terus melangkah. Film ini seperti sekantong Flamin' Hot pertama yang kita cicipi. Di awal terasa perih perjuangan, di tengah terasa kaya budaya, dan pada akhirnya meninggalkan hangatnya rasa kemanusiaan. Karena itu, saat kita bersorak untuk keberhasilan Richard, sebetulnya kita sedang memberi hormat pada diri kita sendiri, yang juga tak ingin hidup biasa-biasa saja. Semoga kamu pun menemukan rasa pedas dalam resep kehidupanmu sendiri. Terima kasih.